Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai materi komunikasi yang terdapat dalam mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Nilo Kirancani Pandini Ayu, NPM 1932 12 12 23. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang akan kami bahas dalam materi presentasi. Yang pertama, fungsi komunikasi. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Yang ketiga, mode komunikasi. Yang keempat, proses komunikasi. Dan yang kelima, arah komunikasi. Yang keenam, perkembangan komunikasi di era digital seperti sekarang. Yang kita ketahui, pengertian komunikasi itu sendiri merupakan suatu praktek dalam mempersatukan pendapat, ide-ide, persamaan pengertian, dan persatuan kelompok. Dari sana, dapat kita simpulkan pengertian dari komunikasi dalam suatu organisasi adalah penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit atau pengirim ke unit lain atau penerima yang tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, namun juga merupakan peralatan dan sarana penting dalam melakukan kegiatan organisasi. Aktivitas komunikasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Apabila kajian komunikasi dihubungkan dengan organisasi, maka akan timbul suatu kajian tentang komunikasi organisasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nirei Darmayanti, NPM 1932 121 132. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi komunikasi. Komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama, pengendalian. Fungsi komunikasi ini untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai. Setiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan langsung ke atasan. Komunikasi itu menjalankan fungsi pengendalian, namun komunikasi informal juga mengendalikan perilaku. Yang kedua, motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukannya, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki hasil kinerja yang di bawah standar. Dan yang ketiga, pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang keempat, informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dalam kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data, guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Fatmawati, NPM 1932 12 16 48. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah di antara seorang sumber dan penerimaannya yang menghasilkan transfer dan pemahaman makna, yang terdiri dari yang pertama, pengiriman pesan. Pengiriman pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan atau yang dimaksudkan. Yang kedua, simbol dan isyarat. Pengiriman pesan mempunyai kode atau simbol sehingga pesan dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, media atau penghubung. Media atau penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode pesan tersebut sehingga dapat dimengerti atau dipahami.
Yang kelima, penerimaan pesan. Penerimaan pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode ataupun isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang keenam, balikan. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan daripada penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Yang terakhir atau yang ketujuh, gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusi Putu Indra Prayoga Asmadi, NPM 1285. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang arah komunikasi. Menurut Stephen P. Robbins, komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi menjadi arah ke bawah dan ke atas. Pertama-tama saya akan menjelaskan dimensi vertikal ke arah bawah. Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi. Misalnya para manajer yang berkomunikasi dengan para bawahannya. Pola ini biasanya digunakan oleh para manajer atau pemimpin kelompok untuk menetapkan sasaran dan mengemukakan umpan balik tentang kinerja. Yang kedua, ada dimensi vertikal ke arah atas. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang mengalir ke tingkat lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Kelompok ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan kesasaran. Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir ada dimensi lateral atau horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok yang sama, baik antar sesama pekerja ataupun antar sesama manajer. Komunikasi horizontal berfungsi untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi dalam beberapa kasus. Hubungan horizontal ini memberlakukan sanksi formal. Seringkali hubungan ini diciptakan secara informal untuk mempersingkat hierarki vertikal dan mempercepat tindakan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Dedi Ekayana Putra, NPM 1932 12 12 31. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi. Menurut Stephen P. Robbins, komunikasi antar pribadi dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama komunikasi lisan, yang kedua ada komunikasi tertulis, dan yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Dari ketiga jenis komunikasi tersebut, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan dapat disebut sebagai komunikasi verbal. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek berupa sebagai berikut. Yang pertama ada vocabulary, yang kedua ada racing atau kecepatan, yang ketiga ada intonasi suara, yang keempat ada humor, yang kelima singkat dan jelas, dan yang keenam timing atau waktu yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan atau langsung kepada lawan jenisnya. Contohnya yaitu berbicara, berpidato, mengobrol, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dalam umpan balik yang dihasilkannya. Pesan verbal dapat disampaikan dan tanggapan diterima dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, mediumnya adalah bahasa tertulis dengan
pendekatan pada pemilihan diksi, kalimat, dan paragraf. Contoh dari komunikasi tulisan yaitu memo, surat, email, fax, SMS, atau laporan perkara organisasi. Keuntungan penggunaan komunikasi tulisan ini adalah komunikasi tulisan ini berwujud dan dapat dibuktikan atau dapat dijadikan barang bukti. Kekurangan dari komunikasi tulisan, pesan tulisan ini dapat memakan waktu yang relatif lebih lama daripada pesan yang disampaikan melalui lisan. Dengan demikian, meskipun menulis jauh lebih akurat, tetapi menulis juga dapat memakan waktu yang relatif lama. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Yang termasuk komunikasi nonverbal adalah yang pertama, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound atau suara, dan gaya isyarat. Itulah jenis-jenis komunikasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Gusti Bagus Pranjaya Diguna, NPM 193-21538. Saya akan membawakan informasi tentang mode komunikasi. Yang pertama ada mode simplex. Mode simplex adalah suatu mode komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah. Sisi pengirim hanya berfungsi sebagai pengirim informasi, sedangkan penerima hanya bisa menerima saja. Sistem tersebut tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung, sehingga metode ini sering disebut one way only. Contohnya kita bisa dapat lihat pada siaran radio. Yang kedua ada mode half duplex. Mode half duplex ini metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian namun berlainan waktu. Sisi pengirim hanya dapat mengirimkan informasi dan sisi yang lain dapat berfungsi sebagai penerima. Metode ini sering disebut dengan saluran two-way alternate. Contohnya pada pemakaian radio transceiver. Yang ketiga ada mode duplex atau full duplex. Suatu mode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus. Sisi pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan, contohnya pesawat telepon. Saya Gusti Fatnia Putri Saraswati, NPM 19321211712. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi di era globalisasi. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat media komunikasi menjadi semakin canggih dan praktis, yang didukung dengan jaringan internet yang memudahkan setiap orang berkomunikasi menjadi lebih efisien, praktis, ekonomis, serta penyampaian dan pengiriman pesan yang lebih cepat membuat era globalisasi saat ini menjadi lebih maju. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.